Tuh. Kalian bisa build online presence kalian biar orang tuh tahu, oh ternyata si A itu sekarang fokusnya bisnis ini ya. Oh ternyata si B sekarang fokusnya bisnis ini ya. Nah, ketika kalian udah build online presence ini, kalian bisa networking secara online ataupun let's say misalkan ada acara offline terus ternyata orang yang lo temuin itu udah pernah nonton konten lo. Jadi lebih mudah untuk komunikasinya gitu. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya tuh gue bakal bahas terkait dengan business scaling framework. Jadi memang gimana caranya nge-scale bisnis kalian yang udah ada gitu. Berdasarkan pengalaman gue, untuk nge-scale up suatu bisnis itu kalian bisa fokus di satu bisnis kalian dulu. Kalian fokus aja, let's say misalkan contoh kalian mau scale up. Misalkan omset kalian bulan ini 10 juta. Yaudah di scale up. Gimana caranya 10 kali lipat jadi 100 juta? Gimana caranya dari 100 juta jadi 1M? Gimana 1M jadi 10M? Fokus di satu bisnis. Nah, tapi kita juga harus paham tiap bisnis tuh ada maksimal marketnya. Dan ketika bisnis lo udah mentok, ya lo cara scale up-nya adalah bikin bisnis lainnya gitu. Yang mana kalian tinggal bikin copycat system. Kalian copy aja sistem yang works di bisnis A, terus kalian bikin bisnis B dengan sistem yang sama gitu. Yang mana ini lebih cocok di gua dan itu juga bakal works. Nah, tadi kan gue mention kan, semua bisnis tuh pasti ada cap-nya. Kenapa? Karena tiap produk yang dijual di bisnis lo, itu pasti ada fase saturated-nya gitu. Pengalaman gue, gimana caranya kita tahu produk yang lo jual itu saturated gitu. Kalau berdasarkan pengalaman gue, itu pertama trennya tuh menurun guys. Let's say misalkan lo biasanya sehari itu bisa jualan 10 produk dan selama setahun lo konsisten. Terus ternyata 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir lo cuma bisa jualan 3 produk, 4 produk. Tuh trennya mulai menurun gitu. Yang kedua, misalkan kalau kalian iklan, itu iklannya akan sangat lebih susah. Misalkan awal-awal kalian jualan perluasnya 10 gitu. Terus lama-lama turun jadi 8, jadi 5, jadi 4. Padahal kalian udah ganti-ganti nih. Kalian udah ganti kreatifnya, kalian udah ganti angle-nya, kalian udah ganti audience-nya dan lain-lain. Kalian udah utak-atik tapi ternyata tetap turun-turun ya, itu berarti memang kalian udah mentok gitu. Nah, gimana cara menanggapinya? Pertama, yaitu lo harus terima fakta kalau produk lo udah saturated gitu. Dan yang kedua, ketika lo udah bikin bisnis, lo udah bikin alternative plan-nya. Jadi, ketika lo udah lihat, oh ini trennya udah mulai menurun nih. Ya udah, lo coba pivot ke bisnis atau ke produk lain. Jadi, ketika produk lo mati, itu lo udah ada income. Nah, kenapa ini penting? Karena balik lagi guys, kalian tuh pebisnis, income kalian tuh nggak tentu. Dan cash flow is the king buat para pebisnis. Kalau misalkan let's say produk kalian mati, kalian nggak bisa jualan, ya kalian nggak bakal dapat income dan cash flow kalian akan mandek gitu. Nah, itu adalah hal yang gue pribadi pun itu sangat jauhin. Makanya ketika gue bisnis, itu gue lebih suka satu bisnis itu punya stream income-nya ada banyak. Jadi misalkan ada satu produk yang mati atau stream income-nya mati, itu masih ada stream income lain yang bisa menyelamatkannya gitu. Dan itu juga berlaku ke bisnis. Misalkan let's say ada satu bisnis yang memang secara siklus udah mulai menurun, ya udah lo tinggal pindah bisnis yang lain gitu.